Ugi Gusti nang tayungan nyalametkeun sadayana nyalametkeun sadayana. Tangalihna kana bangreng teh nyaeta tarbang nganggo rongeng. Pokok utama kan ibadah. Ulah dihitung ditilapkeun kana pokokna. Gembang barang buah hideung doa ya. Pengalaman saya yang kurang enak pernah ya kena lah gitu. Tapi kan kita juga punya harga diri karena kan kita di sini bukan jual badan ya. Kita juga pernah. Para ulama kapungkur menyebarkan agama Islam itu kan memakai media. Saya menari tidak menjadi perempuan gitu. Hilang makna sebuah syukur dari ibing. Tapi hiburan jangan melupakan ibadah. Mungkin tujuan awal para sesepuh orang kapungkur ngadama seni terbang atau pementasan terbang yang sudah berbeda jauh dengan kenyataan sekarang. Abi tertarik terjun ke dunia seni memang awalnya perkelaran dari SMKI ya dulu memastikan di SMKI. Nanti awit alit oge resep gitu kan seni tari terus ke SMKI terus keluar aya nu ngalamar. Hayu cenah ngiring manggung cenah kita awit nama jantan tanpa disengaja akhirnya terjun. Atuh aat di keluaran SD we ngawit tantos diajar teh ibu mah gitu nya diajar latihan teh kitu nya latihan ti tahun 73 mun aat Nama lengkap Rakandra Putra Pratama Ghazali, umur 17 tahun. Dari kecil teh sebetulnya, karena faktor keluarga. Soalnya kakek buyut juga dulu menekuni seni tayub dan seni bangreng juga. Kalau untuk seorang penari ronggeng sebenarnya tidak ada makna tertentu, cuman kita kalau menurut aturan koreografi tarinya, kan ronggeng itu ada ronggeng buhunnya dari berangkat dari keraton gitu ya, ada buhunnya tuh sekarang kolaborasi sampai ke bangreng. Itu kan gerak juga lebih bebas. Kalau dulu kan misalkan hanya terbatas sembada, capang yang terus gini sebatas gitu, jadi ada ugerannya gitu, ada ugerannya kan juga. Kalau dulu mah nggak ada istilah ronggeng yang gerakannya set gitu, nggak ada ya. Ieu lagu ekek pae eta dikendangan ku anjang direbaban ku ayayan pamimahung na sok dipisig gua aja nama tu belah dia nah tanu tah eta zaman pimpinan apa leon tapak nuju pajeng teh payu mama bahasa kamarnya payu geuningan bangreng teh sateuacan corona mah nuhun nya duka atuh ada resep ka bangreng teh di pasihan resep we kitu eta we ti bubudaknya nepi ka enan kan ini urang ibu tanya ini teh nenek-nenek atuh geus lanjut usia masih resep ngawi teh kitu tapi nya alhamdulillah cenah nenek-nenek masih aya keneh nu miwarang kitu ibu dugi ka mohon alhamdulillah nya tah kersaning Allah apa tanya rezeki ibu we tanya pada atas nini mah kumaha tapi dakan aya di panggung ibu ge dandang
Kalau ceritanya mah ya banyak yang bilang kan kalau teman-teman itu bencong gitu ya. Maaf ya, bencong gitu. Ya saya lawan gitu. Dengan ya saya menari tidak menjadi perempuan gitu. Berpakaian laki-laki juga kan tidak berpakaian, tidak bersanggul gitu, tidak berkebaya. Tetap pakaian laki-laki. Pertama muncul kesenian bangreng teh kawitna tina terbang. Terbang etanya lira kawitna kan ti Gujarat aslina. Penyebaran Islam kapungkur di Indonesia itu melalui jalur India. Nah di antaranya ti Gujarat gitu. Nah para ulama kapungkur menyebarkan agama Islam itu kan memakai media. Nah bagaimana caranya menarik masyarakat nu kapungkur masih notabene beragama Hindu, terus agama animisme, dinamisme itu kumaha supaya tertariknya di antaranya nganggo seni gitu. Margi seni fitrah. Seni itu semua orang resep ke seni walaupun benten-benten jenis seni. Nah sumring ke tanah air kan Nusantara kapungkur dianggo ku para ulama teh kanggo menyebarkan agama Islam. Mana kapungkur mah lagu-laguna tetep itu sholawatan. Raodohal makom secara fungsinya gitu. Saras nama secara fungsi kapungkur mah lebih kepada dakwah teh awal berdirinya kesenian terbang gitu. Itu kanggo dakwah. Terus kadieuna kanggo pendamping acara hajatan seperti sunatan, nikahan gitu. Sami sareng ayeuna sami. Aki mah nampi di sepuh aki nya tahun 40 ya dibebankan ke aki gitu ya. Cenah misal tuluikeun ye terbang gitu. Barisan ti kaluhun. Nya saur bapak gitu. Aye teh terbang teh di mana mimitina gitu. Cenah itu terbang teh di zaman para wali gitu ya. Jadi dina waktu harita penyebaran agama Islam teh pakinten sulitnya. Terus berkembang tina terbang karena gembyung. Nah gembyung mah tos nganggo tinu alat logam. Itu sebagai pengaruh dari kerajaan Mataram Jawa. Nah, terus seiring perkembangan gembyung berubah dia. Mungkin setelah berapa waktu lama gitu nya. Terus nganggo tadi teh seni mah cenah teu resep upami teh istrian gitu. Mana nganggo sibeta teh penari, anu sibat ronggeng teh. Ti tarbang duwe ka gemyung mah teu aya sinen. Pemainna tukang kenang, tukang tarbang teh opat, kenangna saurang mung 5an. Seni bangreng yang sekarang itu fenomenanya menarik ya. Menarik dan juga membuat sesuatu yang mungkin kalangan seniman tradisional itu merasa wah ada yang seperti ini kan gitu ya. Jadi begini, perubahan masyarakat di Indonesia itu luar biasa ya. Apa yang disebut dengan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri ya. Kapan itu terjadi? Mungkin kita bisa lihat sejarah revolusi industri dari situ mungkin ya mulainya gitu. Di mana dulu orang memiliki kecenderungan pada masyarakat agraris itu dari sisi mata pencaharian ya sebagai petani, kebun sawah dan lain sebagainya. Nah dalam posisi masyarakat agraris
seni itu lebih dianggap sebagai media untuk persembahan terhadap para leluhur ya. Nah, oleh karena itu pada masa itu seni-seni yang ada berkembang di masyarakat hampir sebagian besar fungsinya adalah fungsi upacara ritual gitu ya. Karena posisi sebagai mediator, jadi melalui senilah bagaimana masyarakat cara bersyukur lewat kesenian ya, ada ritus-ritus, ada ritual-ritual kan begitu ya. Nah, kemudian ketika masyarakat berubah dari agraris ke industri, fungsi seni juga hampir sebagian besar berubah juga. Ya, dari yang tadinya sakral menjadi profan gitu kan. Dari yang tadinya upacara menjadi hiburan, itu konsekuensi menghadapi masyarakat yang sudah berubah. Hari ini kita sudah masuk pada apa yang disebut dengan era industri. Eta teh ngawitanana masih kene ti panggemar gitu ya. Permintaan penggemar gitu ya, atau penonton gitu ya. Terus kumaha alamun beki rame atau beki hebatna gitu ya. Ditambah sinen gitu ya. Ditambah sinen gitu ya. Baheula mah sinen atanapi juru kawihnya disebutna teh nya. Juru kawih sinen gitu tawarongeng gitu nya. Tangalihna kana bangreng teh nyaeta tarbang nganggo rongeng. Nah, bangreng ngawit ini tentu bangreng berbeda dengan bangreng dulu gitu ya. Kalau ditanya apakah ada nggak Pak nilai-nilai positif, ya sepanjang yang melakukan perubahan itu juga tidak mengganggu norma-norma budaya, juga tidak mengganggu ciri keasliannya, saya pikir biasa saja dan itu tidak mengganggu secara estetik gitu ya. Apa yang ada dari kesenian tersebut dari dulu sampai hari ini kan gitu ya. Jadi artinya kalau saya sih melihat bahwa sepanjang memang itu memberi dampak dan manfaat bagi kehidupan masyarakatnya termasuk pelaku seninya, kalau menurut saya kan tidak ada hal yang negatif gitu ya. Namun kalau belakangan itu bisa dianggap sesuatu yang mengganggu norma budaya, maka kita lihat apakah keseniannya gitu ya, apakah pelakunya manusia. Menurut pandangan saya ya pelakunya kan, man behind the gun gitu kan. Semakin kadia, makin kadinya makin banyak perubahan, termasuk masuknya unsur elektron atau napi organ di itu di bangreng. Jantan upami nangap bangreng ayeuna pasti tos lengkap bade sarong organan teu gitu, bade ngawa artis moal, bade naon tos nilainya komersial. Gitu. Saperti upami nu ayeuna nya, nu ayeuna jadi upami ningali alur sejarah kapungkur mah mungkin tujuan awal para sesepuh urang kapungkur ngadamel seni terbang atau napi pementasan terbang nya sudah berbeda jauh dengan kenyataan sekarang gitu. Tentang sasajen memang raras teh eta salah sawios panten naonnya salah sawios ungkapan atanapi hiji ciri
bahwa kapungkur, sepuh-sepuh kapungkur itu ketika akan melaksanakan kegiatan kesenian rasa syukur anjeuna gitu. Itu bukan berarti bahwa itu akan disajikan ke roh atau napi ke jin atau napi naon, bukan itu. Upami numutkeun abdi sempat ngobrol dengan salah satu tokoh Banten budayawan itu Bah Niko almarhum. Ternyata memang di situ bukan sasajian teh bukan hanya sebagai sajian, tapi itu kajian orang sarasna sebagai umat atau napi merutan makhluk anu hidup masih di alam dunia, itu kanggo ditekonan atau napi ditelaah tentang naon anu aya dina sasajian eta. Tangtosna penten eta peryogi waktos teras oge penten anu kada lami eta upami diguar ku pas perkawis eta. Aya sababaraha hiji penten dina eta teh dina susuguh lah sebatnya. Nah, itu guareun urang itu penten naon segala rupi itu sebagai filosofi semua itu mah teh, bukan berarti bahwa itu sajian kepada yang roh-roh yang lain gitu, tidak lah. Salasna mah ngadoakeun ka ditu teh dina Islam ge kan wajibnya. Kitu urang bade kaoki ka dieu bahkan ka seluruh umat Islam. Nah, mungkin cara di dieu, cara di nu seni eta carana sapertos kitu. Jadi karuhun anu mana atuh gitunya. Tah, upami ku abdi diamati di dieu memang ada sedikit punten-punten gitu nya. Upami menurut pandangan abdi memang ada perbedaan jalur dengan agama lah gitu. Jadi contoh di agama kan kita tidak boleh meminta kepada orang yang udah meninggal. Di sini menurut contoh gini, uyut tulungan atuh abdi. Nah, bahasana kan itu sama tidak boleh, itu bahasa upami di agama terus bahasa kupurnya. Ada udah kupur gitu. Uyut tulungan abdi, uyut geus mau tapi orang minta tulung berarti kan sudah kupur. Itu anu peryogi diperingati jalmi-jalmi nu seperti gitu. Memang bertentangan gitu sareng agama mah. Jadi katingali dina acara sapertos kitu teh aya nu disebat ipis kandalna iman gitu. Margi dina kahirupan ieu teh kan pagaliwota sareng makhluk-makhluk halus anu hayong nyimpangkeun tina ajaran anu sabenerna gitu. Eta penting anu sok peryogi di naon di ceramahan teh kitu gitu. Sabadana teh saatos teh gitu. Jadi hal-hal seperti itu teh salerosna jin anu marakayangan gitu. Memang ai cariosana mah kan ai jin mah tipu daya anu lantip teh. Budaya anu lantip. Tah kasurupan eta teh penten ciri-cirina jalma anu lemah iman salerosna. Ya karena mungkin udah ada mungkin udah dari sononya ya. Kita satu dari turunan seniman. Keduanya karena kita mempertahankan bahwa saya tuh tampil ya sebagai seniman aja gitu. Saya mah misalnya ya kita berkesenian dengan senimanannya gitu, dengan kreativitas dan keterampilan yang aku punya gitu. Selain yang memang itu untuk mencari nafkah juga ya. Cuman ya itu yang membuat yakinnya itu kita tetap mempertahankan di dalam naungan norma-norma seniman itu. Jadi tetap kita bertahan dan dengan keyakinan seperti itu. Jadi tanpa menghiraukan apapun itu stigma masyarakat. Karena aku mah nggak seperti itu, aku yakin aja lurus aja gitu. Mungkin itu berawal dari perlakuan kita di atas pentas ya. Kalau di atas pentas kan kita harus profesional ya. Harus profesional. Suka atau enggak dengan layan kita nari, kita harus suka, kita harus pasang senyum, kita harus dengan berkarakter, sebaik mungkin kita melayani seprofesional mungkin. Nah, mungkin dari sana untuk
tanggapan diantaranya mungkin menganggap bahwa kita wanita apaan tuh murahan gitu ya, gampang lah gitu lah. Nah mungkin dari sono, dari penilaian seperti itu terbawa sampai ke bawah panggung, akhirnya kan penilaian sikap kita di atas panggung itu dibawa ke bawah. Nah akhirnya kan mungkin di sana ada penilaian-penilaian negatif, sehingga mungkin timbul bisa dong gitu ya, ke belakang dikit misalkan seperti itu. Perlakuan kita ke masyarakat dengan perlakuan kita ke layan nari itu kan berbeda. Jadi kami di sini sebagai pelaku seni mencoba untuk sebisa mungkin menempatkan sikap. Dari seni negatif tentang Bangreng Kapungkur, memang sempat menten simpuring nguping perkawis negatifna tina Bangreng ku akibat penten anu tari memberikan sesuatu atau napi artos diselipkeunana teh punten tanda kutip punten. Nah itu punten ayeuna diklarifikasi oge ku hal-hal punten negatifna supados tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Numawi pola sistem dan etika punten ayeuna anu ku simkuring dan seniman punten dikokalakeun. Nah hal-hal sepertos kitu punten dihilangkan. Terus terang penting dihilangkan, muncul dengan etika terus oge tata krama yang sopan santun, terus oge tidak bertabrakan atau napi tidak berseberangan dengan penting aturan-aturan agama. Ya sakit karena merasa terhina aja, karena kita di sini profesi kita jual apa sih namanya, menjual karya gitu ya. Tapi kok perlakuannya kayak gitu, jadi kita kayak jual diri gitu kesannya. Itu yang bikin sakit. Coba di hadapan orang kan, orang banyak itu kan sangat memalukan sekali. Karena mungkin keseringan diperlakukan kayak gitu, hingga pernah beberapa kali juga diturunin sama suami dari panggung. Ya gitu suruh udah aja, udah suruh turun gitu. Sampai ada ultimatum, ada pilihan, pilih aku atau apa namanya, atau manggung gitu, seperti itu. Sedangkan kan kita jiwanya udah dari sononya kalinya udah ditulis harus di seni gitu ya. Jadi itu nggak bisa dilepas. Sementara surga kita juga suami. Nah itu yang bikin bingung. Hanya Bapak merasa ada yang hilang. Hilang makna dari sebuah syukur dari tatabuhan. Hilang makna sebuah syukur dari kawihan. Atau nyapi nyinden gitu nya, nyanyi-nyanyian. Hilang makna sebuah syukur dari ibing. Jadi kalau dulu mah ibing lagi lain yang kapuji gitu. Betul-betul menikmati, ya Allah, inilah rasa syukur saya. Hanya tidak dikatakan ku cariosan gitu nya. Ku zaman ayeuna kedah tiasa menjadari pelaku seni na. Jadi tujuan awal akan seni teh kanggo ngembangkeun agama. Ternyata ayeuna mah kitu nya. Jadi nanti karena tujuan pokoknya mah tos mendugikan marsabaraha. Sehingga pelaku seni sendiri oge kadang-kadang di waktu sholat gitu nya. Kadang-kadang dia malalai. Jempannya itu ketika misalkan di hajatan mah pokoknya murah meriah. Nu akhirnya kan Bangreng kan seueur personil. Terus organ tunggal mung cukup ku 3 jalmi 4 jalmi ge cekap. Apa yang bahasa kan lu sesepen gitu kan ngatuangin kan lebih irit dibanding dengan Bangreng yang notabene personilnya lebih dari 10 orang. Numutkeun aturan Islam kan aurat na istri teh. Bejang-bejang suantena gitu nya. Tingawitan suara lagi kan terus jadi tentang aurat di Islam gitu.
Jadi terus tebih dina tujuan awal. Sehingga perubahan fungsi seni itu tidak bisa dihindari gitu, ya. Nah, apa yang menonjol? Ekonomi lebih dominan. Dari bentang bentang 5 kanan kiri burung dara. Ayo rakyat kita bersama, Pancasila dasar negara. Gadong dong mang, gadong dong amis cair mang, di alam di gantar. Abah